Bayangin, kamu beli tahu yang rasanya enak banget, gurih, lembut, dan selalu laris di pasaran. Tapi siapa sangka, tahu itu katanya ada aroma mistis di baliknya. Bahkan, warga sekitar pabriknya bilang, mereka sering dengar suara-suara aneh dari dalam pabrik. Padahal udah tengah malam. Hi, merinding gak tuh? Halo semuanya. Selamat datang di nama channel kamu. Tempatnya cerita-cerita misteri, pesugihan, dan kisah-kisah di balik layar yang jarang orang tahu. Kali ini kita bakal bahas tentang sebuah pabrik tahu legendaris di Surabaya yang katanya bukan cuma terkenal karena rasanya, tapi juga karena keangkerannya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like dulu ya, biar videonya makin banyak yang nonton. Terus, subscribe juga biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita misteri selanjutnya. Dan kalau kamu punya pengalaman seram atau kisah pesugihan lain, tulis di komentar juga ya. Dan seperti biasa, yuk kita sama-sama tulis sholawat di kolom komentar. Biar kisah ini gak cuma serem tapi juga jadi pengingat kita semua. Tulis juga, kamu nonton dari daerah mana? Siapa tahu ada yang dekat sama lokasi pabrik ini. Di sebuah sudut kota Surabaya, tepatnya di daerah pinggiran yang mulai ramai tapi masih menyimpan nuansa lama, berdirilah sebuah pabrik tahu yang sekarang jadi bahan omongan banyak orang. Sekilas, pabrik ini terlihat biasa saja. Bangunannya tidak terlalu mencolok, temboknya kusam, gerbang besinya agak berkarat, dan tidak ada papan nama besar seperti pabrik-pabrik tahu besar lainnya. Tapi siapa sangka, dari balik bangunan yang sederhana itu, muncul cerita-cerita ganjil yang bikin warga sekitar bertanya-tanya, apa iya ini cuma pabrik tahu biasa? Awalnya, pabrik ini berdiri sekitar tahun 2000-an awal. Waktu itu, Surabaya sedang berkembang pesat. Banyak usaha kecil bermunculan, termasuk usaha kuliner dan produk rumahan. Pabrik tahu ini dimulai oleh seorang pria setengah baya yang dikenal pendiam tapi cukup ramah. Dia hanya dikenal dengan panggilan Pak Broto. Belum pernah ada yang tahu nama lengkapnya, latar belakangnya, atau dari mana dia berasal. Tapi yang jelas, dia membeli sebidang tanah di sana dan mulai membangun pabrik tahu skala rumahan. Beberapa tahun pertama, usahanya berjalan biasa saja. Produksi tahu tidak banyak. Pemasaran juga hanya sebatas warung-warung kecil di sekitar wilayah itu. Bahkan, beberapa warga sempat mengira usaha itu akan tutup karena dianggap kurang menjanjikan. Tapi anehnya, sejak sekitar tahun 2012, semua itu berubah drastis. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, pabrik tersebut berkembang pesat. Produksinya meningkat 3 kali lipat, bahkan sampai menyuplai tahu ke pasar-pasar besar di Surabaya dan sekitarnya. Warga mulai melihat perubahan signifikan dari aktivitas pabrik. Dulu hanya ada 2-3 pegawai, sekarang tetap segitu-segitu aja, tapi tahu yang diproduksi bisa sangat banyak. Truk-truk kecil datang silih berganti untuk mengambil tahu dari pagi sampai malam. Bahkan, ada yang datang dini hari. Aneh, karena pabrik rumahan lain biasanya sudah berhenti produksi jam 7 malam. Tapi pabrik ini, mesin penggiling kedelai dan pengukus tahunya sering terdengar bahkan sampai tengah malam. Yang membuat lebih aneh lagi, tidak pernah terlihat proses perekrutan pegawai baru. Beberapa warga yang sempat mencoba melamar kerja, katanya tidak diterima. Bahkan, ada yang bilang Pak Broto menolak pelamar dari luar dengan alasan, pabrik sudah cukup orangnya. Padahal, secara logika, produksi besar tentu butuh tenaga kerja yang lebih banyak. Tapi tidak dengan pabrik ini. Seakan-akan semua bisa berjalan dengan sendirinya. Pada suatu malam, ada seorang pemuda warga sekitar, sebut saja namanya Dani, yang kebetulan habis begadang nonton bola di rumah temannya. Saat pulang lewat depan pabrik sekitar jam 2 pagi, dia melihat asap mengepul dari dalam pabrik. Tapi yang bikin bulu kuduknya berdiri, tidak ada satupun suara orang. Hanya suara mesin yang mendengung pelan, dan sesekali terdengar bunyi benda jatuh. Dani sempat berhenti dan mengintip dari sela-sela pagar. Tapi yang dia lihat justru membuatnya lari terbirit-birit. Bayangan putih besar seperti asap yang melayang di dekat cerobong pabrik, lalu hilang dalam sekejap. Keesokan paginya, Dani cerita ke teman-temannya, tapi tidak semua percaya. Beberapa justru bilang dia terlalu lelah. Mungkin cuma halusinasi. Tapi anehnya, ada juga warga lain yang pernah melihat atau merasakan hal serupa. Seorang ibu penjual nasi pecel bercerita kalau setiap dia lewat depan pabrik jam 4 pagi buat belanja di pasar,
Selalu ada aroma menyengat seperti bau anyir yang dicampur bau tahu mentah. Bukan bau tahu biasa, tapi seperti bau bangkai yang dibungkus kain basah. Tapi anehnya, saat siang hari, bau itu hilang sama sekali. Yang paling mengejutkan adalah testimoni dari seorang mantan kurir tahu yang pernah bekerja di sana. Ia bilang, selama bekerja di pabrik tersebut, ia tidak pernah melihat proses produksi secara langsung. Tahu-tahu, maaf, bukan kalimat lucu, tapi kenyataan wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Tahunya sudah tersusun rapi di kotak-kotak pengiriman. Ia hanya disuruh angkut dan antar. Ketika ia mencoba mengintip ke dalam ruang produksi, dia ditegur keras oleh salah satu orang kepercayaan Pak Broto dan dilarang masuk lagi ke area dalam. Pernah juga ada seorang pemilik warung yang awalnya tidak percaya dengan gosip pesugihan itu, tapi setelah mulai mengambil tahu dari pabrik tersebut, warungnya selalu ramai. Anehnya, tahu dari tempat lain tidak pernah seramai itu. Bahkan, rasa tahunya juga beda. Lembut, gurih, dan tidak cepat basi. Tapi suatu hari, ia mimpi aneh. Mimpinya berada di sebuah tempat gelap dengan suara tangisan anak kecil. Sejak itu, ia mulai merasa tidak nyaman dan berhenti mengambil tahu dari pabrik itu. Dalam kurun waktu 5 tahun, Pak Broto yang dulu tinggal sederhana, kini sudah terlihat naik mobil mewah. Kadang Alphard, kadang Pajero, tapi tetap tidak pernah banyak bicara dengan warga sekitar. Rumahnya pun berpagar tinggi dan dijaga ketat. Warga hanya bisa menerka-nerka. Mungkin usahanya memang berkah, kata sebagian. Tapi sebagian lainnya mulai yakin, ada sesuatu yang gak beres. Cerita-cerita makin berkembang. Ada yang bilang pernah melihat ayam hitam dibawa masuk ke pabrik saat malam Jumat. Ada juga yang melihat seseorang berpakaian serba putih duduk bersila di depan pintu pabrik sekitar jam 3 pagi. Semua kejadian itu semakin memperkuat dugaan warga bahwa pabrik tahu tersebut tidak hanya mengandalkan kerja keras, tapi mungkin juga ada campur tangan makhluk lain. Yang lebih membuat merinding adalah, selama lebih dari 10 tahun beroperasi dengan sukses, belum pernah ada audit, belum pernah ada liputan media, dan bahkan saat ada petugas dinas kesehatan yang datang, katanya tidak boleh masuk terlalu dalam. Semua diatur oleh orang dalam, begitu kata warga. Sekarang, pabrik tahu itu masih beroperasi. Tetap dengan jumlah pegawai yang sama. Tetap dengan suara mesin yang aktif bahkan dini hari. Tetap dengan rasa tahu yang katanya bikin ketagihan. Tapi juga tetap dengan cerita-cerita mistis yang bikin warga enggan lewat sendirian di depan pabrik itu saat malam tiba. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita aneh tentang pabrik tahu milik Pak Broto itu semakin sering terdengar dari mulut ke mulut. Jika awalnya cuma 1-2 warga yang merasa ada yang tidak beres, kini makin banyak yang mulai merasa hal serupa. Kejanggalan demi kejanggalan mulai jadi bahan bisik-bisik di warung kopi, obrolan antar ibu-ibu di tukang sayur, hingga masuk ke grup WhatsApp warga. Tapi, anehnya, tidak pernah ada yang berani benar-benar menanyakan langsung ke Pak Broto. Entah karena takut, sungkan, atau mungkin juga karena firasat yang mengatakan bahwa lebih baik tidak ikut campur urusan yang tidak kasat mata. Salah satu cerita yang paling banyak dibahas adalah tentang aktivitas pabrik di malam hari. Biasanya, pabrik tahu rumahan lain akan berhenti produksi maksimal jam 7 atau 8 malam. Tapi pabrik Pak Broto ini beda. Justru makin malam, suasana di dalam pabrik makin hidup. Ada suara mesin menggerung, dentingan panci logam, kadang juga terdengar seperti orang sedang berjalan bolak-balik di dalam. Tapi anehnya, tidak pernah terlihat ada orang keluar masuk pabrik pada malam hari. Tidak ada pekerja lembur. Tidak ada kendaraan pegawai. Yang ada hanya suara-suara itu, seakan-akan pabrik punya nyawa sendiri. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan pabrik mengaku pernah mencium bau aneh di malam-malam tertentu. Bukan sekadar bau tahu atau kedelai fermentasi seperti biasa, melainkan bau yang membuat mual, campuran antara darah, kemenyan, dan bangkai yang terendam air. Biasanya bau itu muncul di malam Jumat Kliwon, dan menghilang saat subuh menjelang. Warga sudah mencoba melaporkannya ke pengurus RT, tapi ketika ditelusuri pagi harinya, tidak ditemukan apa-apa. Semua terlihat normal. Seolah-olah kejadian itu hanya hidup di malam hari dan lenyap begitu matahari terbit. Cerita lain datang dari seorang petugas kebersihan jalan yang biasa menyapu di sekitar lokasi pabrik pada pagi hari. Ia bercerita bahwa beberapa kali menemukan jejak kaki basah di jalan depan pabrik,
padahal malam itu tidak hujan. Jejaknya seperti kaki manusia, tapi besar dan panjangnya tidak normal. Ukurannya sekitar 2 kali kaki orang dewasa biasa. Yang bikin merinding, jejak itu tidak berujung. Seakan-akan makhluk itu muncul entah dari mana, dan kemudian menghilang begitu saja. Tidak berhenti di situ, beberapa pemuda yang suka nongkrong di pos ronda dekat situ juga punya kisah seram. Mereka bilang sering melihat bayangan gelap lewat cepat di balik tembok pabrik. Bayangan itu tinggi, besar, dan bentuknya tidak seperti manusia biasa. Kadang hanya muncul sekilas, kadang terlihat seperti sedang mengintip dari celah-celah genteng. Suatu malam, saat salah satu dari mereka mencoba merekam suara aneh dari pabrik menggunakan ponsel, videonya tiba-tiba error. Layarnya gelap dan hanya terdengar suara mendengus, seperti napas berat yang marah. Setelah itu, ponsel itu tidak bisa dinyalakan lagi. Cerita tentang suara-suara aneh juga datang dari salah satu warga tua yang tinggal di dekat gang samping pabrik. Ia sering mendengar suara tangisan perempuan di tengah malam, tepat dari arah dalam pabrik. Tangisan itu lirih, menyayat hati, seakan berasal dari seseorang yang sedang kesepian atau disakiti. Ketika ia mencoba mendekat ke arah pagar untuk memastikan, suara itu tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh suara tawa kecil yang menyeramkan. Suara tawa anak kecil. Padahal, saat itu sudah jam 2 pagi. Kejanggalan yang paling banyak dibicarakan adalah tentang pegawai pabrik. Meskipun produksi pabrik sangat besar dan konstan setiap hari, jumlah orang yang terlihat bekerja di sana tidak pernah lebih dari 4 orang. Bahkan beberapa warga meyakini bahwa hanya ada 2 pegawai tetap yang terlihat rutin masuk pagi dan pulang sore. Tidak ada yang pernah melihat proses perekrutan, dan wajah pegawainya pun selalu itu-itu saja. Bahkan, warga mulai ragu apakah mereka benar-benar manusia biasa atau hanya penampakan yang menyamar. Yang lebih mengerikan, ada satu kisah tentang seorang pemuda bernama Wawan yang katanya sempat diterima kerja di sana, tapi hanya 2 hari bekerja, lalu hilang tanpa jejak. Orang tua Wawan sempat mencari ke sana kemari. Mereka mendatangi rumah Pak Broto, mencoba bertanya baik-baik, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Warga sekitar rumah Pak Broto pun mengaku tidak tahu keberadaan beliau selama beberapa hari. Pihak keluarga sempat melapor ke polisi, tapi karena tidak ada bukti kuat dan tidak ditemukan hal mencurigakan di pabrik, kasus itu pun menggantung. Sampai sekarang, Wawan tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah helm dan sepeda motornya yang masih terparkir di depan rumahnya, tidak tersentuh sejak malam terakhir ia bekerja. Beberapa paranormal yang pernah merasakan aura pabrik itu juga punya pendapat yang tidak kalah menyeramkan. Mereka bilang, tempat itu sudah terikat, alias punya perjanjian yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ada satu ritual yang katanya dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Ritual itu tidak selalu dilakukan di area depan, tapi di bagian dalam yang tidak bisa dijangkau warga. Salah satu orang pintar bahkan mengatakan, tahu di sana bukan sekadar makanan. Ada sesuatu yang ikut numpang di dalamnya. Cerita-cerita itu makin kuat ketika ada seorang wartawan muda dari media lokal yang coba menginvestigasi dan meliput kisah misteri pabrik tahu ini. Ia sempat mengajukan izin wawancara dengan Pak Broto, tapi ditolak mentah-mentah. Bahkan, beberapa hari kemudian, akun media sosial pribadinya hilang. Ia sempat menulis status terakhir yang bikin bulu kuduk berdiri, "Aku menemukan sesuatu." Tapi sepertinya ada yang gak suka. Setelah itu, tidak ada lagi kabar darinya. Seorang pengusaha tahu dari kota sebelah yang mencoba membuka usaha di dekat lokasi pabrik Pak Broto juga mengalami hal aneh. Meskipun harga tahunya lebih murah dan kualitasnya tidak kalah, usahanya selalu sepi. Bahkan, ia pernah mengalami kerugian besar karena tahu-tahunya tiba-tiba basi hanya dalam waktu 3 jam, padahal biasanya tahan hingga sore. Ia sempat curiga dan datang ke paranormal, yang langsung menyarankan agar ia segera menutup usahanya dan pergi dari sana. Menurut paranormal itu, ada penguasa gaib di wilayah itu, dan kamu tidak bisa mengganggunya. Semua kisah ini membuat warga makin yakin, pabrik tahu itu bukan pabrik biasa. Produksinya terlalu besar, keberhasilannya terlalu cepat, dan kejanggalan-kejanggalan di sekitarnya terlalu banyak untuk dibilang kebetulan. Warga sekitar kini hanya bisa hidup berdampingan dengan segala misteri itu. Beberapa memilih tidak peduli, yang penting bisa makan dan hidup tenang. Tapi sebagian lagi, memilih untuk tidak pernah membeli tahu dari pabrik itu lagi.
Pabrik itu tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Tiap pagi, truk-truk pengangkut tahu tetap datang dan pergi. Tapi bagi mereka yang tahu kisah-kisah di baliknya, setiap tahu yang keluar dari gerbang itu menyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Cerita tentang perjanjian, tumbal, dan kehadiran makhluk tak kasat mata yang menjaga kelangsungan usaha, dengan harga yang tidak pernah bisa ditebus dengan uang semata. Lama-kelamaan, aura mistis yang mengelilingi pabrik tahu itu tidak bisa lagi dianggap angin lalu. Keanehan-keanehan yang awalnya hanya dianggap cerita warga, kini mulai memberi dampak nyata ke lingkungan sekitar. Beberapa warga mulai mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Bahkan, ada yang percaya kalau pabrik itu sudah jadi semacam pusat energi gaib di kawasan tersebut. Semacam tempat yang memang digunakan untuk memelihara kekuatan dari alam tak kasat mata. Dan semua itu dipercaya sebagai bagian dari perjanjian pesugihan yang dilakukan oleh Pak Broto. Salah satu warga bernama Bu Siti, yang rumahnya hanya berjarak 20 meter dari pabrik, mengaku keluarganya mulai sering mengalami hal-hal ganjil sejak tahun 2015. Anaknya yang berumur 4 tahun sering ketakutan di malam hari, menunjuk ke arah jendela sambil menangis dan mengatakan, "Ada yang ngintip, Bu, orang hitam besar." Padahal, saat dicek keluar jendela, tidak ada siapa-siapa. Bahkan saat mereka pindah kamar ke ruangan lain, anaknya tetap melihat sosok itu. Lebih anehnya lagi, anak itu selalu demam setiap malam Jumat Kliwon, dan baru sembuh keesokan harinya tanpa diberi obat apapun. Ada juga cerita dari Pak Sarman, seorang tukang ojek online yang sering nongkrong di depan warung kopi seberang pabrik. Ia bilang pernah tidak sengaja melihat kejadian aneh saat dini hari, sekitar jam 3 pagi. Saat sedang duduk sambil nunggu orderan, ia melihat pintu samping pabrik terbuka sedikit, dan dari celah pintu itu keluar bayangan hitam menyerupai anjing besar. Tapi anjing itu jalannya tidak biasa. Ia berjalan tegak seperti manusia. Dalam sekejap, bayangan itu menyeberang jalan dan menghilang di antara bayang-bayang pohon. Sejak saat itu, Pak Sarman tidak pernah mau nunggu orderan dekat pabrik itu lagi. Cerita-cerita seperti ini makin banyak. Ada yang mengaku melihat api kecil menari-nari di atas genteng pabrik. Ada juga yang mendengar suara gamelan pelan di malam-malam tertentu, padahal tidak ada perayaan apapun. Yang lebih menyeramkan lagi adalah kesaksian dari seorang kiai sepuh di daerah sekitar sana. Beliau mengatakan bahwa wilayah pabrik itu memang sudah dibangun di atas jalur makhluk halus yang disebut sebagai alas lembut, yaitu tempat persinggahan makhluk gaib yang biasa dijadikan lokasi pesugihan. Menurut sang kiai, jika seseorang ingin cepat kaya dengan cara pesugihan, maka ia harus membuat perjanjian dengan penunggu tempat tersebut. Perjanjiannya bisa bermacam-macam. Ada yang harus memberi tumbal, ada yang harus memberikan hak tinggal bagi makhluk gaib di tempat usahanya, atau bahkan menerima syarat untuk tidak boleh mempekerjakan terlalu banyak manusia. Itulah sebabnya, pabrik tahu Pak Broto tetap berjalan meskipun karyawan manusianya sedikit. Karena bisa jadi, sisanya bukan manusia. Salah satu mantan pegawai yang hanya bekerja seminggu di pabrik tersebut, bercerita sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Ia pernah tidak sengaja membuka satu ruangan kecil di dalam pabrik yang seharusnya terkunci. Di dalamnya gelap dan hanya diterangi cahaya merah redup, seperti dari lampu minyak. Ia melihat semacam altar kecil dengan beberapa benda aneh, seperti boneka kain, ayam hitam mati, kemenyan, dan sesuatu yang terlihat seperti rambut manusia. Ia langsung menutup pintu dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. 2 hari kemudian, ia mengundurkan diri, karena sejak malam itu, ia selalu mimpi buruk dan merasa diawasi. Hal paling mencolok yang mulai dirasakan warga, adalah bagaimana suasana di sekitar pabrik berubah. Daerah yang dulunya ramai, kini jadi sepi menjelang malam. Warung-warung mulai tutup lebih awal. Anak-anak dilarang keluar rumah terlalu malam. Bahkan, pos ronda dekat pabrik pun sudah jarang dijaga karena para pemuda takut nongkrong di situ. Warga menyebutnya sebagai zona abu-abu, area yang tampaknya masih jadi bagian dari kota, tapi sudah tidak sepenuhnya dikuasai manusia. Meskipun banyak yang takut dan curiga, tak sedikit juga yang tetap mengambil tahu dari pabrik itu untuk dijual kembali. Alasan mereka sederhana, tahu dari sana selalu laku, rasanya lebih enak, dan tidak cepat basi. Tapi, harga yang harus dibayar bukan cuma uang. Banyak dari mereka yang akhirnya mengaku sering bermimpi aneh, dagangan lain jadi sepi, dan dalam kasus ekstrim, ada yang keluarganya tiba-tiba sakit misterius.
Salah satu pedagang bahkan mengalami kejadian aneh. Setiap kali ia buang tahu sisa ke sungai, keesokan harinya tahu-tahu itu kembali ada di dapur rumahnya, masih dalam keadaan utuh. Ia akhirnya berhenti menjual tahu dari sana. Ada juga kisah seorang pemuda bernama Rian, yang penasaran dan coba menyelidiki dengan lebih serius. Ia adalah mahasiswa akhir jurusan antropologi yang sedang menulis skripsi tentang praktik-praktik mistis dalam dunia usaha. Ia menyamar sebagai karyawan harian dan berhasil bekerja selama 3 hari di pabrik itu. Tapi sejak hari pertama, ia sudah merasakan ada yang aneh. Suasana di dalam pabrik sunyi meski terlihat ramai. Rekan-rekan kerjanya jarang bicara, bahkan tidak pernah menatap mata langsung. Salah satu dari mereka memiliki mata yang sangat hitam, nyaris tanpa putih mata, dan kulit pucat seperti kapur. Pada malam ketiga, Rian melihat dengan mata kepala sendiri. Ada seorang pria berbaju serba putih duduk bersila di tengah ruangan produksi, dikelilingi lilin dan uap dari tahu panas. Ia membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra. Rian langsung keluar dan tidak pernah kembali. Tak lama setelah itu, skripsi Rian gagal. Laptopnya rusak, semua file hilang, dan setiap kali ia mencoba menulis ulang, pikirannya seperti kosong. Ia merasa seperti ada yang melarang dirinya membongkar cerita itu lebih dalam. Sejak saat itu, ia mengaku lebih percaya bahwa tidak semua rahasia boleh dibuka. Yang menjadi pertanyaan besar hingga sekarang adalah, apa yang sebenarnya telah dikorbankan untuk membangun kesuksesan pabrik tahu itu? Dalam banyak cerita pesugihan, salah satu syarat mutlak dari makhluk gaib adalah tumbal. Bisa tumbal nyawa, bisa tumbal energi, bahkan bisa juga tumbal kebahagiaan orang lain. Bisa jadi, keberhasilan luar biasa pabrik tahu itu didapatkan bukan hanya dengan modal uang dan kerja keras, tapi juga dengan menyuapi sesuatu kepada dunia yang tidak terlihat. Tapi, sejahat-jahatnya rahasia, waktu akan selalu mencari cara untuk membongkarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, kabarnya pabrik itu mulai mengalami penurunan produksi. Beberapa pemesan loyal mulai mengeluh karena kualitas tahu sudah tidak seperti dulu. Ada yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat Pak Broto akan segera habis masa berlakunya. Dan saat masa itu tiba, penagih dari dunia lain akan datang, entah untuk menagih tumbal baru, atau mengambil kembali semua yang pernah diberikan. Kini, Pak Broto sudah jarang terlihat. Beberapa warga mengatakan beliau sakit keras dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi anehnya, tidak ada yang pernah melihat siapa yang masuk merawatnya. Tidak ada dokter, tidak ada perawat. Rumahnya sepi, tapi lampu di dalamnya selalu menyala. Pabrik tahu pun masih berjalan, tapi tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya kini menjalankannya. Mungkin benar kata orang tua dulu, bahwa jika sebuah usaha tumbuh terlalu cepat, terlalu lancar, dan tidak masuk akal, kita patut bertanya, apa yang sedang disembunyikan? Nah, itu dia kisah misterius tentang pabrik tahu yang katanya menyimpan perjanjian gaib di balik kesuksesannya. Entah itu cuma kebetulan, atau memang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tapi satu hal yang pasti, di dunia ini, semua yang terlihat sempurna belum tentu tanpa harga. Kadang, harga yang dibayar jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kalau kamu tinggal di sekitar Surabaya dan pernah dengar kisah serupa, atau bahkan pernah ngalamin sendiri kejadian aneh, coba tulis di kolom komentar. Ya, kita ngobrol bareng di sana. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Oh iya, jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar, sebagai bentuk ikhtiar dan perlindungan kita dari hal-hal buruk. Dan tulis juga dari kota mana kamu nonton video ini, biar kita tahu, kisah ini sudah sampai sejauh mana. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Ingat, di balik dunia nyata, selalu ada hal gaib yang ikut mengintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat.